Hai Sobat Sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Di video kali ini Banjar Alkisah akan berbagi cerita tentang sebuah legenda asal-usul Pulau Kambang yang ada di Banjarmasin. Pulau Kambang adalah sebuah dataran atau delta, bahasa sederhananya ialah tumpukan endapan sungai. Pulau Kambang terletak di tengah Sungai Barito. Disebut pulau karena luasnya yang lumayan besar dan di atasnya terdapat sebuah hutan wisata seluas lebih dari 50 hektar yang bisa dijadikan salah satu tujuan kita berwisata. Di Pulau Kambang, pengunjung bisa menjumpai banyak kera dan juga berbagai jenis burung. Salah satu kera yang bisa kita temui di pulau ini adalah bakantan. Bakantan adalah kera khas asli Kalimantan. Tetapi pengunjung di sini mungkin agak susah menemuinya, karena bakantan adalah kera yang sangat pemalu. Ciri-ciri bakantan, hidungnya panjang. Kalau sanak masih bingung membedakan kera biasa dengan bakantan, maka bisa langsung melihat tubuh bakantannya di Siring Kota, Banjarmasin. Yang pasti, bakantan tidak seperti kera lain pada umumnya. Salah satu yang tampil berbeda dan khas di Pulau Kambang adalah dengan adanya sebuah kuil dalam hutan wisata pulau ini. Kuil ini bentuknya mirip dengan pendopo dan digunakan sebagai tempat untuk berdoa bagi beberapa warga Tionghoa di sekitar Banjarmasin. Pemberian nama Pulau Kambang sendiri berasal dari kebiasaan warga setempat yang membawa bunga sebagai sesaji menuju pulau tersebut. Cerita asal-usul Pulau Kambang merupakan cerita yang berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan. Dahulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan di Muara Kuin, Banjarmasin, yang pernah dipimpin oleh seorang patih yang sangat sakti, berani dan gagah perkasa, bernama Datu Pujung. Seperti yang dituturkan di dalam cerita para orang tua zaman dulu. Pada suatu hari, sebuah kapal layar besar berasal dari negeri Cina berlabuh di Sungai Barito. Meskipun di dalam kapal itu terlihat kesibukan yang luar biasa, tidak seorang penduduk negeri yang mengetahui apa sebenarnya yang mereka kerjakan di dalam kapal itu. Penduduk negeri juga tidak tahu maksud kedatangan mereka. Layaknya tamu, semestinya mereka mengirim utusan menghadap kepada penguasa negeri. Lama ditunggu. Tak seorang pun yang keluar dari kapal itu untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Sikap yang demikian itu membuat penguasa negeri menjadi lebih berhati-hati. Seluruh pengawal pelabuhan dipersiapkan untuk berjaga-jaga menghadapi segala kemungkinan. Keesokan harinya, sebuah perahu yang syarat serdadu berseragam dan bersenjata lengkap merapat di tepian sungai. Seorang di antaranya melompat ke darat sambil menambatkan seutas tali di kayu ulin yang sengaja dijadikan titian. Lalu berkata, "Wahai anak negeri, sebelum pertumpahan darah terjadi, kalian semua disarankan untuk menyerah. Jika tidak, negeri ini akan kami musnahkan. Siapapun yang berani melawan akan kami bunuh. Dan yang tidak melawan kami jadikan sebagai budak tawanan," ujar seorang utusan. Datu Pujung menjawab ancaman itu dengan kata-kata yang halus. "Musuh bagi kami tidak dicari. Bila datang, pantas bagi kami untuk menghindarinya." Lalu, Datu Pujung balik bertanya, "Apakah kalian mampu mengalahkan kami?" Ucapan Datu Pujung membuat utusan itu geram. "Hai orang tua, berani sekali kamu berkata begitu. Apakah kamu minta bukti keperkasaan kami?" balas utusan itu. "Ya, begitulah," jawab Datu Pujung dengan penuh wibawa. "Hai prajurit, kepung dan tangkap mereka," perintah sang kepala utusan. Namun, sebelum serdadu-serdadu tersebut bergerak, Datu Pujung melompat ke arah sang kepala utusan dan menorehkan sebilah pisau di leher orang yang mengancam tadi. "Tidak bijaksana, sama sekali tidak bijaksana. Sama dengan tidak bijaksananya pisauku ini," kata Datu Pujung. "Ia akan menoreh dan membuat lehermu berlubang bila anak buahmu meneruskan langkahnya." Gertak,
Datu Pujung sambil menggores-goreskan pisaunya di leher sang kepala utusan. Melihat keselamatan pemimpinnya terancam, maka Serdadu mengurungkan niatnya. Mereka tidak berani bergerak sedikit pun. Datu Pujung mundur selangkah. Sambil berbalik, ia menawarkan sebuah taruhan. Hai utusan, di antara kita tidak perlu ada pertumpahan darah jika tawaranku ini kamu terima secara kasatria, ujar Datu Pujung. Apa itu? Balas si kepala utusan penasaran. Tariklah pohon ulin yang kalian jadikan titian itu sambil ke sini. Dengan senjata yang kalian miliki, penggal pohon itu menjadi 2 potong. Jika kalian sanggup melakukannya, seluruh daerah ini akan menjadi milik kalian. Tapi sebaliknya, jika tidak mampu, dengan penuh hormat, kami persilahkan kalian meninggalkan daerah ini sebelum kami berubah pikiran, ancam Datu Pujung sambil menunjuk tebangan pohon ulin sebesar drum, panjangnya tidak kurang dari 9 meter. Tawaranmu kami terima orang tua, sambut kepala utusan dengan jumawa. Kalau begitu bersiaplah untuk menarik kayu ulin itu, ujar Datu Pujung. Mendengar ujaran itu, si kepala utusan terdiam. Sepertinya ia mulai ragu pada kemampuannya. Bagaimana mungkin ia bisa mengangkat kayu sebesar drum dan panjang itu? Datu Pujung sudah tidak sabar menunggu si kepala utusan melaksanakan kesanggupannya. Tunggu apa lagi, kepala utusan? Desak Datu Pujung. Perlahan-lahan si kepala utusan mencoba untuk mengangkat pohon ulin itu. Namun tidak bergerak sedikit pun. Melihat ketidakmampuan komandannya, seluruh anggota pasukan ikut membantu menarik tebangan pohon ulin itu. Tapi usaha mereka tetap saja sia-sia. Jangankan pohon ulin itu bergeser, bergerak pun tidak. Kemudian senjata mereka tebaskan ke batang tersebut. Tetapi jangankan pohon itu terbelah, tebasan mereka pun tidak membekas. Sementara Datu Pujung hanya tersenyum melihat tingkah mereka. Sambil mengawasi gerak-gerik lawannya, ia pun segera mendekati pohon itu. Dengan sebelah tangannya, ia menarik kayu ulin itu, sebilah parang bungkulnya yang terhunus. Kemudian menebas kayu ulin itu hingga terpotong menjadi 2 bagian. Salah satu potongan sengaja dilemparkan ke arah seluruh pasukan tersebut. Mereka pun lari terbirit-birit ke arah perahu. Tunggu pembalasan kami sebentar lagi, ujar mereka mengumbar ancaman. Perahu mereka dayung dengan sekuat tenaga menuju kapal di tengah sungai. Datu Pujung tidak menghiraukan ancaman itu. Dengan potongan kayu ulin yang lain, Datu Pujung meluncur ke sungai mengejar mereka. Dalam kejar-kejaran tersebut, Datu Pujung berhasil mendahului mereka tiba di atas kapal. Pasukan naik di bagian depan kapal, sedangkan Datu Pujung naik di buritan. Kalian semua memang tidak bisa diberi hati, seru Datu Pujung penuh amarah. Ia mengambil pisau kecil dari balik bajunya, lalu mencungkil lambung kapal itu. Dalam sekejap, air pun menggenangi kapal. Sebuah hentakan kaki Datu Pujung membuat perahu bocor. Air memenuhi seluruh kapal hingga tenggelam. Seluruh pasukan dan isi kapal ikut tenggelam. Sejak itu, endapan lumpur dan batang-batang kayu yang hanyut di Sungai Barito selanjutnya menimbun kapal itu hingga membentuk pulau. Sobat Sanak Banjar Alkisah, dahulu setiap orang yang berkunjung ke pulau ini akan membawa untayan kambang atau bunga. Tumpukan kambang yang dibawa oleh orang-orang berkunjung itu konon dapat dilihat oleh orang-orang yang melintasi pulau ini. Menurut legenda, keberadaan kambang ini selalu menarik perhatian dan dijadikan sebagai penanda, sehingga pulau ini kemudian disebut Pulau Kambang. Adapun awal mula keberadaan warik atau kera di Pulau Kambang ini memiliki kisah tersendiri. Maka dikisahkan salah satu keturunan raja di daerah Kuin itu tidak dikaruniai anak. Menurut ramalan ahli nujum, jika ingin segera memiliki anak, maka kerabat raja harus berkunjung ke Pulau Kambang dan mengadakan upacara badudus. Badudus adalah sebutan orang Banjar yang artinya upacara mandi untuk mensucikan. Beberapa waktu setelah mengadakan upacara di Pulau Kambang itu, ternyata istri dari keturunan raja itu hamil. Begitu gembira dan bahagianya keluarga raja dengan kehadiran anak yang dinanti-nantikan. Maka raja yang berkuasa memerintahkan petugas kerajaan untuk menjaga pulau tersebut
agar tidak ada yang merusak atau mengganggunya. Petugas kerajaan yang mendapat perintah menjaga pulau ini membawa sepasang warik besar. Konon, menurut ceritanya, petugas kerajaan ini menghilang secara gaib, tak tahu kemana perginya. Sedangkan warik atau kera yang dibawanya itu beranak pinak dan menjadi penghuni Pulau Kambang.